Jumpa lagi dengan Bung Yes dan tentu saja di Rai Soccer TV. Sebelumnya saya mewakili seluruh staf Rai Soccer TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi semua rekan, sahabat, teman muslim. Kali ini kita akan berbicara tentang menjelang pertandingan Piala AFC U23 atau Under 23 yang akan diikuti oleh tim Indonesia, dan pertandingan perdana Indonesia yang ada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania akan dimainkan pada hari Senin tanggal 15 April. Dan pertandingan perdana itu kita akan melawan tuan rumah Qatar. Ini tentu pertandingan yang sangat penting dan sangat berat. Penting karena ini hasilnya akan menentukan langkah kita selanjutnya. Karena PSSI menargetkan membebani pelatih Sintayong untuk paling tidak minimal masuk dalam 8 besar. Nah, kemudian berat karena menghadapi tuan rumah. Tentu tuan rumah selalu diunggulkan dalam sebuah kejuaraan besar, khususnya di sepak bola. Dan jangan lupa juga bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus dan tentu saja like, comment, and subscribe. Di redaksi Rai Soccer TV sudah ada langganan kita, ya siapa lagi kalau bukan Bung Aji Santoso, mantan pemain nasional, pelatih nasional Indonesia. Assalamualaikum Bung Aji, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bung Yes, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Bung Haji. Sama-sama, Bung Yes. Ya. Lahir dan batin. Ya, Bung Haji. Kali ini kita bicara tentang pertandingan AFC, Piala AFC Under 23, di mana kita akan bertanding melawan Qatar pada hari Senin tanggal 15 April nanti. Tentu saja netizen dan pendukung setia Rai Soccer TV ingin mendengar isi otak Bung Haji tentang bagaimana tim kita nanti bermain, karena begitu banyak syarat dengan pengalaman Bung Haji ini berbicara tentang pemain nasional juga tim nasional. Bung Haji, pertanyaannya begini, STY mempersiapkan tim ini untuk ke Qatar kurang lebih hanya 2 minggu, dan mereka pun sekitar 2 minggu mengawali kedatangan di Qatar dan sudah ada di Qatar untuk menjalani persiapan. Dengan persiapan yang hanya sekitar 2 pekan, karena sebelumnya STY sangat sibuk dengan membawa tim senior kita terlibat di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sebagai pelatih dengan persiapan yang begitu singkat, apakah itu ideal dan sudah memenuhi seluruh standar untuk bisa maju atau terlibat dalam sebuah pertandingan penting, dalam hal ini Piala AFC U23? Silakan Bung Haji. Terima kasih Bung Yes. Sebelum saya menjawab pertanyaan dia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat Bung Yes dan seluruh pecinta Rai Soccer TV. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bahagia semua. Oke, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Yes tadi, masalah persiapan timnas pelatih Coach Sintayong yang mana untuk menghadapi kejuaraan ini hanya mempersiapkan waktu sekitar 2 minggu. Menurut pengamatan saya, memang kalau kita berbicara ideal, ya memang kurang ideal, tetapi kurang idealnya itu masih ditutupi dengan pemain-pemain yang sekarang ini masih aktif di kompetisi, Bung Yes. Yeah. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Kemarin saja juga persiapan Piala penyisian itu juga tidak banyak waktu kan. Ternyata juga memiliki hasil yang bagus, tetapi menurut saya untuk kali ini Coach Sintayong punya waktu 2 minggu, saya pikir juga tidak terlalu jelek. Karena apa? Karena itu tadi, yang pertama pemain-pemain masih aktif di kompetisi. Tentunya dengan aktif di kompetisi ini kondisi pemain tidak ada masalah. Jadi menurut saya Coach Sintayong tinggal meneruskan aja, karena kondisi pemain dalam kondisi yang siap
parameternya adalah mereka mengikuti kompetisi aktif. Jadi menurut saya 2 minggu juga oke lah, karena sekarang memang sepak bola modern dan negara-negara maju itu memang tidak ada persiapan yang lama sampai 2 bulan 3 bulan, tidak ada. Jadi menurut saya meskipun dengan hanya waktu 2 minggu, menurut saya tidak terlalu jelek, jadi masih bisa dimanfaatkan oleh Coach Sintayong waktu 2 minggu itu untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan seperti itu. Iya Bung Haji, secara fisik dan mungkin endurance, stamina, sebagian besar ya pemain-pemain kita under 23 ini terlibat di Liga 1 sehingga tidak ada masalah mungkin. Tapi mungkin coba Anda jelaskan lagi dari sisi kerjasama tim, karena mereka ini sudah pasti tidak sering akan bermain bersama dalam satu tim, katakan tim under 23. Pengaruh dari kerjasama tim ini nanti akan terlihat ketika mereka melakoni 3 pertandingan di Qatar? Ya, Bung Yes, jadi untuk menyatukan pemain, memahami kemauan satu pemain dengan pemain yang lainnya itu tidak hanya ditentukan oleh berapa lama mereka berkumpul, tetapi yang paling penting adalah bagaimana setiap pemain saling beradaptasi satu sama lain. Itu yang paling penting. Jadi percuma juga kita persiapan waktu yang lama tetapi pemain tidak benar-benar mendalami, tidak benar-benar mengerti kemampuan satu sama lain. Tentunya akan dibantu oleh Coach Sintayong bagaimana untuk bisa pemain ini lebih cepat beradaptasi. Jadi menurut saya tidak hanya waktu yang lama untuk pemain itu bisa memahami satu sama lain, tetapi bagaimana mereka bisa bersatu secara tetap, yaitu bagaimana dengan memahami satu sama lain. Ini akan berpengaruh ketika pemain itu memiliki satu kualitas. Menurut saya tidak perlu terlalu lama saling memahami, tetapi bisa cepat dengan catatan memang pemain itu dasar kualitasnya bagus, visi bermain bolanya bagus, mereka benar-benar mengetahui, mereka benar-benar tahu bagaimana cara bermain sepak bola yang baik, dan kalau itu sudah mereka pegang, mereka pahami. Tetapi menurut saya kerjasama ya memang butuh waktu, tetapi yang paling sustain untuk kecepatan kerjasama itu tadi, ya itu tadi pemahaman antara satu pemain mulai dari penjaga gawang sampai striker, itu yang paling penting, dan itu sangat yakin Coach Sintayong sudah paham seperti itu, bagaimana untuk bisa menyatukan pemain lebih cepat waktunya. Begitu Bung Yes. Iya, jadi menurut Bung Haji, selain stamina fisik, maka kerjasama tim ini harus dibangun lewat adaptasi dan saling pengertian di antara pemain, ditambah dengan motivasi dari sang pelatih Sintayong. Nah, ini pesan yang paling penting tentu dari Bung Haji kepada adik-adik kita nantinya. Jadi mereka juga harus konsentrasi penuh menggalang kerjasama, saling pengertian ketika mereka harus bertanding, sehingga itu akan menentukan kualitas dan hasil daripada tim itu sendiri. Baik Bung Haji, ada beberapa pemain keturunan yang mungkin tidak ikut terlibat. Nah, ini apakah mengganggu konsentrasi dari pelatih Sintayong khususnya dalam mempersiapkan tim? Misalnya tadinya ada beberapa pemain yang disebut-sebut, Nathan Chuaon, ada Elkan Bagot, ada Ivar Jenner, ada Rafael Strijk, ada juga Justin Hubner. Tetapi dari nama-nama yang saya sebut tadi, kemungkinan dan memang sudah didaftar oleh Sintayong, hanya ada 3 nama, yaitu Justin Hubner, juga Rafael Strijk dan Ivar Jenner. Dari 3 nama ini, 2 sudah hampir pasti akan terlibat. 2 itu adalah Ivar Jenner dan Rafael Strijk. Sementara Justin Hubner masih tentatif karena klubnya sekarang yaitu Cerezo Osaka Jepang belum memutuskan apakah Justin dilepas untuk memperkuat tim Indonesia di kejuaraan AFC Under 23 ini. Nah, menurut Bung Haji, dengan tiadanya beberapa pemain keturunan dan hampir pasti kita ambil saja yang positifnya Ivar Jenner dan hanya Rafael Strijk, apakah tim ini nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang memadai seperti yang diharapkan oleh kita semua atau tidak? Silakan Bung Haji. Ya, terima kasih Bung Yes.
menurut saya dengan tidak ikut sertanya beberapa pemain keturunan di Piala AFC ini merupakan satu tantangan buat Coach Sintayong. Ya, kalau mungkin ketika kita berhasil di pra Piala Dunia penyisian sama Piala Asia kemarin, mungkin orang banyak mengatakan bahwa Coach Sintayong sukses karena didukung dengan materi-materi pemain keturunan kita yang dipanggil pulang ke Indonesia. Nah, ini menurut saya tantangan buat Coach Sintayong dengan mungkin hanya 2 atau 3 pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan kita, bagaimana Coach Sintayong bisa meraih sukses di kejuaraan ini. Jadi ini merupakan satu tantangan buat pemain-pemain juga dan juga juga pelatih Coach Sintayong. Ini perlu membuktikan bahwa meskipun tidak banyak pemain keturunan yang bisa turun di event ini, apakah Coach Sintayong bisa memenuhi target atau bagaimana, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Sintayong. Gitu. Jadi kita sendiri pun juga ingin tahu bagaimana dengan pemain-pemain under 23 ini tanpa pemain-pemain naturalisasi apakah bisa berbuat banyak di kejuaraan tersebut. Jadi menurut saya ini satu tantangan, ini perlu pembuktian meskipun tidak banyak pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia tidak ikut di kejuaraan ini, bagaimana Coach Sintayong bisa berprestasi di kejuaraan ini. Ini tentunya satu tantangan, ini tentunya satu yang harus dilewati oleh Coach Sintayong. Kalau Coach Sintayong bisa melewati ini, tentunya akan semakin banyak orang yang positif terhadap timnya Coach Sintayong ini. Jadi menurut saya, ya ini perlu pembuktian. Tetapi tidak usah terlalu khawatir yang berlebihan juga yang saya sampaikan. Karena apa? Karena pemain-pemain saat ini adalah aktif di kompetisi reguler kita, yang mana kompetisi tersebut masih berjalan sampai saat ini. Jadi menurut saya ini pertama tantangan buat Coach Sintayong, yang kedua juga tantangan buat para pemain. Mereka harus bisa membuktikan meskipun tanpa beberapa pemain keturunan yang tampil, yang tidak bisa tampil, mereka harus dituntut untuk bisa berprestasi. Meskipun kita tahu kualitas lawan-lawan tim kita seperti Qatar, Australia, Jordania ini memang dikatakan bisa sedikit kualitasnya di atas tim kita. Tetapi jangan lupa bahwa sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kita kemarin sepertinya kemarin juga kita bisa sukses. Jadi menurut saya itu, yes, ini tantangan buat Coach Sintayong, tantangan juga buat pemain, harus bisa membuktikan untuk pemain tetap bisa berprestasi. Menurut saya ada satu kepercayaan diri yang cukup, baik itu untuk Coach Sintayong maupun dengan tim. Karena keberhasilan di tim senior, saya sangat yakin itu akan menginfluence, akan mempengaruhi mental pemain dan mental pelatih. Ya, mudah-mudahan aja lah bisa meraih prestasi yang cukup bagus, meskipun menurut saya tidak mudah. Seperti itu, Bung Yes. Tidak mudah, tetapi ada tantangan juga di internal tim kita. Tantangan itu bagi STY dan juga pemain-pemain lokal kita. Ketika sejumlah pemain keturunan, katakan Elkan Bagot, Nathan Chuaon, dan juga mungkin Justin Hubner tidak akan memperkuat tim. Jadi menurut Bung Haji, peluang ini harus dioptimalkan oleh pemain-pemain lokal kita. Mereka harus membuktikan bahwa dengan tiadanya sejumlah pemain keturunan, mereka pun akan bisa menyamai prestasi yang selalu ini banyak diharapkan dari penggemar sepak bola kita kepada pemain-pemain keturunan. Dan juga bagi pelatih Sintayong, ini tantangan juga bagi beliau. Ketika hanya sedikit, ya mungkin akan hanya ada 2 pemain, yaitu Rafael Strike dan hanya Ivan Janal. Apakah Sintayong bisa mengoptimalkan ini, membuat tim ini sebagai tim yang memang disegani oleh lawan dan diandalkan, diharapkan oleh kita untuk mencapai prestasi. Jadi tantangan, sekali lagi ada penekanan dari Bung Haji sana, tantangan bagi Sintayong dan pemain kita. Silakan membuktikan dalam kondisi saat ini. Dan saya kira benar ya, karena di tim senior ada 5, 6, 7, sampai 8 pemain keturunan. Tinggal di selang-seling mereka tampil atau tidak di lapangan. Tetapi di tim Under 23 ini hampir pasti hanya ada 3 pemain dan
dua pemain yang kemungkinan besar akan dimainkan, tetapi Justin Hubner akan menunggu sampai last minute, paling tidak 6 jam sebelum Indonesia tampil melawan Qatar. Apakah dia sudah dipastikan bisa main karena dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka Jepang. Menarik sekali Bung Aji. Dan kita lihat Bung Aji, sebagai mantan pelatih nasional juga pelatih klub Liga 1, Anda pernah sih merasakan momennya ketika Anda memiliki sejumlah pemain bagus, tetapi pada saat pertandingan penting mereka tidak bisa bermain. Apa yang Anda harus lakukan? Karena kondisi ini hampir sama dengan STY sekarang. Dia tadinya berharap sejumlah pemain keturunan akan memperkuat tim nasional kita, tetapi last minute hampir pasti hanya ada dua, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh seorang pelatih dalam kondisi mumet seperti ini? Silakan, Bung. Ya, Bung Yes, kalau boleh saya bercerita sedikit ya, sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Yes. Situasi seperti ini pernah saya alami, bahkan lebih parah, Bung Yes. Saya sedikit flashback ketika saya ditunjuk menjadi pelatih nasional dengan persiapan waktu yang hanya sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Waktu itu tim kalah 10-0 melawan Bahrain. Itu merupakan satu perjalanan karier kepelatihan saya yang sangat sulit. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak bisa menggunakan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Karena apa? Karena waktu itu terjadi dualisme kepimpinan PSSI. Bahkan pemain yang saya bawa ke Bahrain waktu itu, yang ketika kami kalah 1-0 itu adalah pemain-pemain amatir yang belum pernah main di Liga Indonesia. Jadi saya melakukan kunjungan ke daerah, mengadakan seleksi pemain. Saya mendapatkan pemain-pemain amatir. Kenapa itu saya lakukan? Karena dalam kondisi yang sangat mendesak, karena PSSI tidak mengizinkan kami menggunakan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Itu pernah saya alami, bukan pusing lagi waktu itu Bang Yes. Itu tapi sudah kepala udah mau pecah karena kita tidak bisa menggunakan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Akhirnya dengan persiapan yang sangat minim, cuma 10 hari, dengan materi pemain yang tidak memiliki jam terbang di kompetisi domestik kita, akhirnya terjadilah tim kami bisa kalah seperti itu. Tetapi ini Coach Sintayong, saya kembali ke Coach Sintayong. Menurut saya Coach Sintayong masih diuntungkan bahwa pemain-pemain yang dipilih Coach Sintayong adalah mereka-mereka pemain yang memiliki jam terbang cukup bagus di kompetisi reguler kita. Saya tentunya bisa memahami situasi apa yang dirasakan oleh Coach Sintayong saat ini, karena beliau tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaik karena satu alasan yang mereka tidak bisa bergabung. Jadi, tetapi kembali lagi pelatih sekelas Coach Sintayong dengan materi-materi pemain yang ada, tentunya Coach Sintayong sudah tahu bagaimana untuk mengatasi situasi seperti ini. Saya lihat Coach Sintayong ketika pegang di senior juga sering melakukan rotasi posisi. Kadang-kadang pemain back bisa didorong ke pemain sayap, pemain stopper didorong ke gelandang bertahan. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi bagaimana ketika ketika pelatih menghadapi situasi dilema yang mana pelatih tersebut tidak bisa menggunakan pemain-pemain terbaik yang Coach Sintayong inginkan. Jadi menurut saya pasti Coach Sintayong akan sedikit merotasi komposisi, sedikit merotasi posisi pemain yang mana ini sudah sering dilakukan oleh Coach Sintayong. Ya, untungnya itu tadi, Bung Yes, Coach Sintayong masih bisa menggunakan pemain-pemain yang masih menurut Coach Sintayong terbaik saat ini di posisi masing-masing di kompetisi domestik kita. Jadi seperti itu, Bung Yes. Ya, menarik sekali ya. Paling tidak kondisi tim Under 23 kita saat ini dengan Coach STY pernah dialami oleh Bung Aji Santoso ketika memimpin tim nasional senior kita di tahun 2011-2012 sekitar begitu. Dan ini tentu apa yang dibagikan oleh Bung Aji bagi kita semua pengalaman yang menarik, dan kita pun harus memahami itu. Jadi ketika nanti tim ini gagal atau berhasil, kita harus melihatnya dari segala aspek.
sehingga kita tidak mendukung membabi buta atau mencaci maki membabi buta. Harus ada alasan-alasan yang konkret, karena apa yang dibagikan Bung Haji ini contoh yang sekarang sedang dialami oleh Sintayong. Menarik sekali Bung Haji. Bung Haji, belajar dari pengalaman di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia kemarin, STY ketika memainkan taktik dan strategi bagi tim kita, itu dia selalu mengukur dan melihat pada kondisi terakhir para pemainnya. Ya, apakah pemain di beberapa posisi siap atau tidak. Nah, kondisi ini sekarang dialami oleh STY karena ketiadaannya beberapa pemain keturunan. Pertanyaannya, apakah STY akan menghadapi Qatar di pertandingan perdana ini dengan memainkan strategi memarkir bus di pertahanan? Dan syukur-syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kalau dengan taktik strategi serangan balik yang selama ini sangat disukai oleh STY, kita bisa mencuri gol dan memenangi pertandingan. Silakan Bung Haji. Iya, Bung Yes, seorang pelatih itu menentukan taktik strategi apa yang akan dipakai dalam satu pertandingan. Tentunya seorang pelatih yang pertama harus mengetahui kualitas tim kita sendiri, yang kedua mengetahui kualitas tim lawan. Baru itu kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita gunakan di pertandingan tersebut. Jadi menurut saya kok berpikiran sepertinya Coach Sintayong juga akan menggunakan taktik strategi yang selama ini dipakai di senior, itu yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong kepada pemain-pemain under 23. Jadi menurut saya Coach Sintayong pasti sudah menganalisa bagaimana kekuatan Qatar, bagaimana kekuatan Australia, bagaimana kekuatan Jordania. Baru saat itu Coach Sintayong akan menentukan strategi apa yang digunakan ketika menghadapi Qatar, strategi apa akan menghadapi Australia, strategi apa akan menghadapi Jordan. Tentunya pasti ada sedikit perbedaan. Jadi menurut saya, kalau saya sebagai pelatih, mungkin juga sama dengan apa yang ada di pikiran Coach Sintayong. Sekali lagi, Bung Yes, memperkuat pertahanan boleh, tapi jangan bermain total bertahan. Ini akan berbahaya, ini akan menjadi serangan buat lawan, akan datang bertubi-tubi kalau kita bermain dengan bertahan. Jadi menurut saya akan bermain dengan taktik strategi normal selama ini Coach Sintayong jalankan, tetapi tentunya untuk memperkuat pertahanan dan keluar untuk menyerang. Saya sangat yakin bahwa Coach Sintayong pasti akan melihat dulu kekuatan-kekuatan apa, kelemahan-kelemahan apa yang akan yang dipunyai oleh lawan, baru itu nanti strategi. Jadi menurut saya sedikit sulit juga untuk memprediksi karena pertandingan belum berjalan. Nanti kalau sudah pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, baru itu akan lebih mudah, Bung Yes. Tetapi menurut saya tentunya Coach Sintayong juga memiliki strategi selama ini cukup bagus. Saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu strategi apa akan digunakan untuk tim kita menghadapi lawan-lawannya. Tapi menurut saya kita tetap memperkuat pertahanan, kita bermain dengan normal. Dan saya memiliki satu keyakinan bahwa Coach Sintayong dan pemain-pemainnya ini setelah melihat dampak, melihat hasil dari tim senior, saya sangat yakin mental pemain ini akan terkontrol, Bung Yes. Jadi itu sih menurut pengamatan saya, Coach Sintayong tentunya tidak akan terlalu banyak merubah taktik strategi yang selama ini dipakai ke senior diturunkan ke under 23. Seperti itu Bung Yes. Ya, beberapa pemain bertahan memang tidak ada, khususnya pemain-pemain keturunan. Katakan Sandy Walsh, juga Nathan Chuaon, dan juga Kang Bagot. Sehingga praktis di tim under 23 ini kita punya satu andalan saja, atau ya mungkin dua, yaitu Rizky Ridho dan juga Pratama Aram. Kita belum tahu siapa yang akan mendampingi dua pemain ini dalam formasi 3 atau 4 belakang. Sehingga memang saran Bung Haji adalah kita boleh bertahan, tetapi tidak boleh bermain bertahan total. Bertahan, memperkuat pertahanan oke, tetapi kita juga harus konsentrasi untuk menyerang, untuk mencuri gol.
Dan bagi pemain-pemain kita, menurut Bung Haji, setelah melihat rekan-rekan senior mereka cukup berprestasi di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia, secara mental adik-adik kita tim Under 23 ini sudah lebih baik, sehingga kita harapkan mereka bisa memberikan hasil terbaik dari 3 pertandingan di Piala Asia Under 23 ini. Bung Haji, pertanyaan lain, ini pertandingan perdana ini melawan tuan rumah ya, selalu berat, sehingga ya mungkin kalau kita cukup fair berbicara, hasil draw mungkin sudah cukup baik, akan lebih baik lagi dan luar biasa kalau kita menang melawan Qatar ya. Nah, feeling Anda kira-kira hasil seperti apa yang kita akan peroleh melawan Qatar di pertandingan perdana pada hari Senin tanggal 15 April pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan, Bung Haji. Iya, Bung Yes, apa yang disampaikan Bung Yes itu sangat tepat sekali, bahwa turnamen sebesar Piala AFC Under 23 ini memang berat ya. Apalagi ini pertandingan perdana. Kita ingat kalau tidak salah Piala Dunia tahun 90, di mana pertandingan antara Argentina melawan Kamerun waktu itu kalau nggak salah semua orang memprediksikan Argentina akan menang, tetapi Bung Haji, saya potong, Bung Haji, saya potong. Saat itu memang saya ada di stadion menyaksikan pertandingan itu dalam kapasitas saya sebagai wartawan Kompas meliput Piala Dunia tahun 1990, dan pertandingan itu saya saksikan langsung di Stadion San Siro, Milan. Silakan lanjut, Bung Haji. Yes. Tentunya memang Bung Yes ini jurnalis sangat senior ya, bisa hadir di sana luar biasa. Jadi menurut saya kalau kita kembali ke pertandingan, Bung Yes, pertandingan pertama itu memang cukup sulit. Karena apa? Karena paling tidak pemain-pemain itu masih beradaptasi dengan turnamen tersebut. Ya, jadi menurut saya memang semua pemain masih adaptasi, termasuk juga Coach Sintayong juga masih adaptasi dengan segala macam permasalahan yang ada di pertandingan nanti itu. Apa yang disampaikan Bung Yes tadi menurut saya memang ya, kalau kita sih tentunya sebagai warga negara Indonesia kepinginnya tim kita menang kan begitu Bung Yes. Tetapi kita juga tahu tim Qatar ini sekarang kan juga lagi berkembang seperti itu Bung Yes. Timnya juga memiliki prestasi yang sangat bagus di senior. Kembali lagi tentunya ini juga bisa menginfluence dari tim-tim yang ada di bawahnya. Jadi menurut saya memang saya berharap kepingin menang, tetapi menurut saya ini untuk pertandingan pertama ini saya pikir kalau kita bisa meraih 1 poin aja menurut saya ini sudah cukup bagus. Ini merupakan modal untuk pertandingan kedua dan pertandingan ketiga, Bung Yes. Jadi ini memang cukup sulit diprediksi, meskipun kita sampaikan bahwa memang tim Qatar juga memiliki sekarang perkembangan sepak bola di Qatar juga cukup berkembang ya. Menurut saya ini kita seri aja bagus, menang ya justru lebih luar biasa Bung Yes. Seperti itu Bung Yes. Baik Bung Haji, terima kasih. Analisis Bung Haji yang menarik, dan bagi semua sahabat, rekan, pencinta Rai Soccer TV dan pendukung setia tim nasional kita baik senior maupun Under 23, tetap di Rai Soccer TV dan ikuti terus analisis yang menarik. Dan hari Minggu nanti ada juga wawancara khusus dengan Bung Rocky Putirai. Sekali lagi tetap di Rai Soccer TV. Dan ingat, bola itu bola. Giring terus!